Halo, assalamualaikum. Eh, Perkenalkan, nama saya Wildasari dari mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kultur jaringan tubuhan pada mata kuliah bioteknologi. Menjelaskan materi mengenai kultur jaringan, yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian kultur jaringan, yang kedua macam-macam kultur jaringan, yang ketiga tahap-tahap kultur jaringan, yang keempat yaitu ada syarat-syarat dari kultur jaringan, yang kelima ada manfaat-manfaat dari kultur jaringan, dan yang terakhir yang keenam ada kelemahan dari kultur jaringan. Pertama yaitu ada pengertian dari kultur jaringan, yang dimana kultur jaringan tanaman adalah metode atau teknik dalam mengisolasi bagian tanaman, yaitu sel, jaringan, organ, dan protoplasma, dan menumbuhkan pada media buatan dalam kondisi aseptik di dalam ruangan yang terkontrol, sehingga bagian-bagian dari tanaman tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang lengkap. Ada macam-macam dari kultur jaringan. Yang pertama ada polen atrokulur, merupakan suatu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari benang sari atau serbuk sari. Yang kedua ada kloroplas kultur, merupakan teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan kloroplas untuk keperluan memperbaiki sifat dari tanaman dengan membuat varietas baru. Yang ketiga, meristem kultur jaringan merupakan suatu teknik kultur dengan menggunakan eksplan atau bagian tanaman dari jaringan muda atau meristem. Yang keempat yaitu protoplas kultur, merupakan suatu teknik kultur jaringan dengan menggunakan bagian tanaman protoplas atau sel hidup yang telah dihilangkan dari dinding selnya. Selanjutnya itu somatic cross atau silangan protoplasma, merupakan penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu, kemudian membudidayakannya sehingga menjadi tanaman yang kecil dengan memiliki sifat baru. Ada tahap dari kultur jaringan. Yang pertama, tahap inisiasi adalah tahap penanaman eksplan ke dalam media. Media yang digunakan adalah media cair yang terdiri dari zat nutrisi, dari zat pengatur tumbuhan. Yang kedua yaitu ada tahap multiplikasi atau perbanyakan kultur. Eksplan akan tumbuh menjadi jaringan seperti kalus berwarna putih disebut protokrom Leakebody atau PLB. Yang ketiga, tahapan menghasilkan plantlet atau PLB berkembang menjadi tanaman kecil yang disebut plantlet. Yang terakhir yaitu tahapan aklimatiasi. Plantlet dipisah-pisahkan dan dikultur dalam media padat. Setelah plantlet tumbuh menjadi tanaman yang sempurna, maka tanaman tersebut dipindah ke polybag. Ada syarat-syarat dari kultur jaringan. Yang pertama, pemilihan eksplan sebagai bahan dasar untuk pembuatan kalus. Yang kedua, penggunaan medium yang cocok. Yang ketiga, keadaan aseptik. Yang keempat, pengaturan udara yang baik. Selanjutnya ada manfaat dari kultur jaringan. Yang pertama, mendapatkan bibit yang banyak dalam bentuk singkat yang identik dengan induknya. Lalu yang kedua, bibitnya terhindar dari hama dan penyakit. Yang ketiga, manfaatnya itu menghasilkan varietas baru seperti yang dikehendakkan. Yang keempat, manfaatnya mendapatkan hasil metabolisme tumbuhan atau metabolit sekunder, misalnya karet, resin, tanpa areal tanaman yang luas dan tidak perlu menggunakan tumbuhan dewasa. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya melestarikan tanaman-tanaman yang hampir punah. Materi yang terakhir yaitu ada kelemahan kultur jaringan. Kelemahannya itu yang pertama, diperlukan biaya yang relatif tinggi. Lalu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, karena
memiliki keahlian khusus. Dan yang terakhir itu kelemahannya, bibit hasil kultur jaringan memerlukan proses aklimatiasi karena terbiasa dalam kondisi lembab dan aseptik. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari kultur jaringan tadi. Kesimpulannya yaitu kultur jaringan adalah metode atau teknik dalam mengisolasi bagian tanaman. Lalu, pada kultur jaringan terdapat macam-macamnya. Yang pertama, polen anterkultur, kloroplas kultur, meristem kultur, protoplas kultur, dan somatic cross atau silangan protoplasma. Lalu, terdapat juga tahapan pada kultur jaringan, yaitu tahapan inisiasi, multiplikasi, menghasilkan planlet, dan aklimatiasi. Dan terdapat juga syarat-syarat pada kultur jaringan, yaitu pemilihan eksplan sebagai bahan dasar untuk pembentukan kalus dan penggunaan medium yang cocok. Dan ada juga manfaat dan kelemahannya pada kultur jaringan tersebut. Manfaatnya yaitu mendapatkan bibit banyak dalam waktu singkat yang identik dengan induknya, dan bibitnya itu terhindar dari hama dan penyakit. Sedangkan kelemahannya adalah bibit hasil kultur jaringan memerlukan proses aklimatiasi karena terbiasa dalam kondisi lembab dan aseptik. Baiklah, tadi itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai kultur jaringan tumbuhan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.